Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Semoga di hari yang ke 12 ya. Lupa aku. Bentar, Be. Ini kamera mana sih? Yang ini kayaknya. Yang ini ya. Pembuka lagi loh. Gak usah kasih hari ya, biar nanti kalau diulang ke depan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Kita berjumpa lagi dalam program Syiar Ramadan. Syiar Ramadan hadir setiap hari untuk menemani Anda menjelang berbuka puasa. Pemirsa PKTV yang ada di Kota Bontang, yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, kami ucapkan apa kabar? Semoga Anda semua bersama keluarga tetap bahagia, tetap sehat, sambil menunggu waktu berbuka puasa seperti biasa. Saya Teguh Suharjono akan menemani Anda untuk dengan tema-tema ya, untuk berdiskusi dan berdialog dengan narasumber yang kita hadirkan, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dan pada syiar kali ini kita akan membahas tema transaksi dengan Allah. Nah, tema ini sangat menarik. Tentunya Anda yang ingin belajar ya, ingin belajar atau ingin mendengarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan transaksi dengan Allah ini, kami menghadirkan salah satu narasumber, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKTV. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tema kita yaitu transaksi dengan Allah. Diawali mungkin Pak Ustadz memberikan prolog dulu pada pemirsa PKTV. Nanti selanjutnya kita akan coba untuk tanya jawab. Baik, silakan Pak Ustadz, monggo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan seluruh pemirsa PKTV rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini tanpa halangan, tanpa adanya uzur, dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada bimbingan, kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut yang setia yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya, dan semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul SAW. Amin amin Allahumma amin. Jemaah pemirsa PKTV yang kami hormati semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di zaman sekarang ini sangat banyak kita menemukan transaksi yang secara langsung maupun secara online, apapun bentuknya, baik itu jual beli, sewa menyewa atau bagi hasil dan lain sebagainya. Tentu sebuah fitrah kehidupan manusia, ketika kita melakukan transaksi itu ada yang namanya untung dan ada yang namanya rugi. Tentu kita mengharapkan sebuah keuntungan dan hasil yang maksimal, kan seperti itu. Kita tentu tidak menginginkan kebangkrutan, kesialan ya. Apalagi kita mengalaminya, mendengar kata-katanya saja sudah kita tidak enak seperti itu. Sebagai kaum muslimin yang sejati, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada seluruh hamba-hambanya bahwa ada salah satu transaksi yang Allah berikan kepada umat manusia, yang ketika transaksi itu kita lakukan, kita tidak akan pernah merugi. Justru kita akan mendapatkan limpahan laba yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita rasakan di dunia maupun di kehidupan kelak, yakni di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surah Fatir ayat ke-29 dan ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian ia mendirikan salat, kemudian ia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan, maka ia telah melakukan sebuah transaksi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Dengan semua itu yang umat manusia lakukan, hamba-hamba Allah, kaum muslimin, kaum mukminin, agar Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Allah menambahkan pahala-pahala kepada mereka-mereka yang melakukan transaksi itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun dan zat yang mensyukuri. Pertama dari transaksi ini jelas di situ menjelaskan tentang membaca Al-Qur'anul Karim, merupakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita banyak mendengar mungkin dari ustadz-ustadz, para kiai, para mubaligh, bahwa membaca Al-Quran sungguh sangat luar biasa, wabil khusus di bulan Ramadan ini, yang tentunya di mana bulan Allah turunkan Al-Quran di situ. Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kepada manusia, dan penjelasan daripada petunjuk itu dan pembeda dari hak dan yang batil. Artinya bagaimana cara kita hidup dengan baik, tentu aturan-aturan itu, panduan-panduan itu terdapat dalam Al-Quran. Kembali kepada transaksi pertama, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Tentu hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim sangat banyak. Salah satunya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka Allah balas dengan satu kebaikan, dan kebaikan itu Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala min harfun wa mimun harfun. Dalam alif lam mim saja Rasul tidak mengatakan bahwa itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya alif lam mim saja sudah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 30 kebaikan. 30. Subhanallah, ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Transaksi yang sangat luar biasa, yang labahnya sangat banyak sekali. Modalnya cuma satu huruf, tapi dia mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wa aqam shalah, mendirikan salat. Tentu kita yang sering membaca Al-Qur'an ataupun yang alhamdulillah yang sudah menghafalkan Al-Qur'an, kata-kata as-shalah di dalam Al-Quran itu pasti diiringi dengan kata aqamah yukimu atau qama yakumu, yang artinya mendirikan, bukan hanya sekedar mengerjakan. Apa bedanya ini? Mendirikan sholat tentu mengerjakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian menerjemahkan ajaran sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat selesai, bukan itu. Kalau itu hanya taraf mengerjakan saja, artinya setelah mengerjakan sholat maksiat jalan terus, pelitnya tidak pernah hilang, sombongnya tidak pernah berhenti. Ini mungkin masih taraf dalam mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, ajaran sholat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita Allahu Akbar, fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Filosofinya apa? Artinya ketika kita sudah di atas, maka kita harus ingat yang di bawah. Ketika kita sudah kaya, maka kita harus ingat kepada rakyat jelata. Ketika kita sudah kaya, mari kita ingat kepada saudara-saudara kita yang di sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kita.
Ketika kita sudah alim, mari kita bimbing yang awam, bersama-sama kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita menuju kebaikan dan surga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat. Dan tentu salat ini adalah suatu yang sangat urgen bagi kita semuanya. Artinya hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih penting, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kalau kita bersandar kepada tembok, temboknya roboh, kita akan ikut jatuh. Kita bersandar kepada orang yang kaya, dia jatuh miskin, kita selesai. Kita bersandar kepada orang yang punya pangkat dan jabatan, ketika dia pensiun, kita selesai, kita tamat. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, dan Allah Maha atas segala-galanya. Allah mengatur segala kehidupan hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasul mengatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan sebuah bangunan. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan, ibaratkan Islam ini dibangun atas 5 komposisi ya, atas 5 perkara. Pertama, kalau kita ibaratkan seperti rumah, yang menjadi pondasinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid, syahadat. Kemudian yang berfungsi sebagai tiang apa? Adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Tiang yang wajib kan ada 5, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentu kalau rumah itu pingin kuat kan harus ada tiang-tiang tambahan. Nah, ini adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah nawafil, ada sholat duha, sholat malam, sholat tarawih, yang membantu untuk menguatkan bangunan itu tadi. Kemudian yang berfungsi sebagai dindingnya apa? Asyamu junatun, adalah puasa. Puasa berfungsi sebagai dinding biar kita itu aman. Nah, kemudian yang berfungsi sebagai membersihkan apa? Adalah zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan, ibaratkan rumah ya, ada ventilasinya, ada udara-udara yang masuk. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membersihkan. Kemudian yang terakhir sudah kapnya adalah haji. Kalau sudah haji misalkan kap kita putih, songkok kita putih. Artinya apa? Jiwa hajinya itu yang kita rasakan. Mungkin kalau dia sebelum haji azan masih nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya atau ngopi-ngopi. Ini kalau sudah haji sebelum azan dia sudah ke masjid. Ada jiwa hajinya merasuk ke dalam hati dan dirinya, sehingga dia terpanggil akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan transaksi yang kedua. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yaitu menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Saya mau bilang bahwa berapa banyak yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak pula yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Harta kita yang di tangan kita sekarang, yang di dompet kita, yang di kantong kita, belum tentu punya kita. Mungkin punya orang lain, punya tukang ojek, punya orang yang jualan, yang akan berpindah tangan. Tapi kalau apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya, yang kita akan membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan bawa ke alam kubur kelak, yang akan menyelamatkan kita. Tentu cara terang-terangan kita bersedekah itu dalam artian ya kita memberikan contoh, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin mencari popularitas, tapi dalam rangka memberikan contoh dan mengajak orang lain untuk bersedekah. Kalau secara sembunyi-sembunyi mungkin biar tidak ada rasa ria, ingin dipuji orang atau ingin disanjung orang, tidak, tetapi untuk memang karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah agama ini kita perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada umat manusia dijalani dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah ini saya lakukan? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan mendapatkan tambahan karunia pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan masuk ke surganya. Amin. 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 Ya, terima kasih Ustaz. Begitu penjelasan pemirsa PKTV, mungkin dari prolog yang sudah disampaikan tadi, Anda sudah mulai memahami sebenarnya transaksi pada Allah ini adalah sebuah cara bahwa Anda itu sebenarnya mempunyai langkah yang kira-kira Anda sebagai manusia itu kewajibannya apa, terus ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah tentunya Anda menyerahkan diri Anda itu kepada Anda diciptakan oleh Allah, itu akhirnya Anda harus mempunyai komitmen untuk bertransaksi. Nah, komitmen atau transaksi itu menghasilkan sebuah hasil ya, sebuah hadiah yang tentunya sudah dijanjikan. Nah, itulah sedikit singkat mungkin secara singkat ya, bahwa transaksi dengan Allah itu adalah sebuah komitmen sebenarnya antara kita dengan Allah, apa yang menjadi cara yang kita kalau memang melakukan lebih banyak, tentunya hasil dari transaksi itu akan dapat lebih banyak pula. Tapi itu nanti akan coba lebih panjang dengan Pak Ustadz. Contoh begini Pak Ustadz, saya sekarang bertanya, manusia atau pemirsa atau kami gitu ya, itu rajin ibadahnya, sholat gitu. Terus tadi dikatakan lagi dengan sedekah gitu ya. Nah tapi di satu sisi manusia ini juga melakukan hal-hal yang dilarang gitu, yang dari dia tidak merasa bahwa itu menjadi dilarang, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Nah ini kan, apakah cara seperti ini akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan yang dijanjikan atau seperti apa? Nah ini mohon dijelaskan Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Mengerjakan sholat adalah sebuah kewajiban. Meninggalkan maksiat adalah juga sebuah kewajiban bagi kita. Dua hal ini yang saling berkaitan, bahwa dimana kita ketika harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kadang kita itu di kalangan masyarakat banyak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, seperti itu. Kadang kita sedekah rajin, mencaci maki orang, tetap ya. Sholat rajin ya kan, tapi kadang tetap bohong. Bohong, seperti itu. Atau ngatain orang lewat menggunjing lah ya. Menggunjing orang. Tentu hal ini Allah Subhanahu wa taala sangat melarang di dalam agama. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah pernah mencampur adukan suatu hak dan suatu yang batil. Sekarang masalahnya ketika kita rajin sholat, tapi kenapa kok bisa seperti itu? Seperti itu. Ini menandakan bahwa orang yang seperti itu menandakan runtuhnya ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya masih taraf mengerjakan sebagaimana yang saya singgung tadi, masih taraf dalam mengerjakan sholat, tapi bukan mendirikan sholat. Baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Salah satu rukun dalam sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Artinya tenang bagaimana kita dengan orang baik, seperti itu. Kita dengan orang sopan, kita dengan orang jangan sampai berbuat yang hal-hal yang dapat menyinggung orang, mencederai orang lain, seperti itu. Kita harus tumakninah. Artinya tumakninah itu artinya kita harus berbagi dengan kesenangan-kesenangan kepada orang lain, seperti itu. Sedangkan fungsi daripada salat itu sendiri, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita wudu kan, sholat sehari 5 kali. Tentu kita juga diwajibkan bersuci, yaitu berwudu. Sedangkan orang yang berwudu itu harus dalam kondisi bersih, ya kan, kondisi tenang. Apalagi setelah wudu kan kita merasakan ketenangannya, seperti itu. Ketika Al-Quran
melarang orang untuk minum khamr itu kan bertahap, tidak sekaligus diharamkan, tetapi bertahap. Dikasih dikasih semacam ini loh, sholat ini wajib, sedangkan kamu tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabok. Seperti itu. Semakin kita sering mengerjakan sholat, berarti semakin terjauhkan kita dari barang yang haram itu, katakanlah khamr dan lain sebagainya yang memabukkan diri kita. Artinya disinilah letak bahwa sholat itu mencegah dari sebuah kemungkaran dan perbuatan keji seperti itu. Ketika ada orang yang sudah rajin sholat, rajin puasa, berarti masih ada keimanan, masih ada rasa takwa yang penyakit-penyakit hati di jiwanya sehingga mempengaruhi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih disetir oleh hawa nafsunya, masih dipengaruhi oleh penyakit-penyakit hatinya itu tadi. Dan itu sangat merugikan sekali. Dan itu sangat merugikan sekali tentunya. Seperti itu. Ya. Pemirsa PKTV, mungkin saja itu adalah hal yang kadang-kadang Anda sepelekan. Iya. Seolah-olah kita sholatnya 5 waktu terus, tapi kadang-kadang kita lupa menjadikan kebohongan sebagai hal yang biasa, atau selalu gibah dan lain-lain. Ini sayang sekali, sehingga nilai transaksi itu jadi menurun. Nah, ini harus hati-hati dan mungkin mulai sekarang kalau Anda seperti itu mulai dihindari, mulai dihilangkan kalau perlu, sehingga kita akan mendapat sebuah transaksi yang maksimal dan hadiahnya jelas akan lebih maksimal. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi saya ulas sedikit yang Pak Ustadz sampaikan terkait sedekah yang sembunyi-sembunyi atau sedekah yang terang-terangan. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi pertanyaan masyarakat dan sering menjadi pikiran. Saya ini mau sedekah di musola, kadang-kadang kalau sedikit ikhlas, kalau banyak pinginnya ada yang tahu gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, ini kadang-kadang selintas orang itu pas kebetulan, wah pas ini duit besar ini, pinginnya dilihat orang ini. Nah, ini sebenarnya seperti apa ya menghilangkan agar transaksinya maksimal? Ya, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan sedekah itu, memang ada sedekah itu dengan terang-terangan, ada sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kedua-keduanya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ketika kamu bersedekah dengan terang-terangan itu juga baik. Tetapi lebih baik bagi kalian, bagi kamu orang-orang mukmin bersedekah sembunyi-sembunyi. Artinya ada nilai-nilai yang ada faidah-faidah dari masing-masing cara kita bersedekah, baik itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya biar kita tidak merasa tidak riya ya istilahnya. Tidak ingin dipuji orang, tidak ingin disanjung oleh orang. Karena hal itu mempengaruhi terhadap jiwa diri manusia, kan seperti itu. Sedikit kita dipuji maka kita akan merasa paling hebat, paling bagus, merasa paling baik seperti itu, sehingga faidah daripada sedekah sembunyi-sembunyi itu menghilangkan rasa riya dalam hati kita. Justru riya itu merupakan suatu yang merusak seluruh amal ibadah kita. Nah, kemudian sedekah secara terang-terangan dalam artian kita memberikan contoh ya kepada yang lain dan sekaligus mengajak. Kita mungkin sebagai orang tua kan harus memberikan contoh kepada anaknya. Ketika mohon maaf kita berangkat ke masjid, ada kotak amal, kita mencontohkan anak-anak kita, kan seperti itu. Atau kita juga sebagai pendidik, sebagai pembina, sebagai guru, tentu kita juga memberikan contoh kepada anak didik kita, seperti itu. Kemudian sedekah secara terang-terangan juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu acara kita tasyakuran, seumpamanya kita mengadakan takjil buka bersama buka puasa bersama, oleh biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita di daerah-daerah kita, tetangga-tetangga kita yang mereka mampu tentu dengan hal itu sebagai wujud syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun
sedekah secara terang-terangan, intinya itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Ini memang kadang-kadang orang itu kan melihatnya hanya sekilas saja. Iya. Padahal hati ikhlas itu ada pada yang nyumbang dan niatnya, Iya, betul. niatnya ya. Iya, betul. Karena ketakutan itu mungkin muncul karena beberapa hal. Ya menjauhi riya itulah, semoga seperti itu. Nah, pemirsa PKTV, kita akan lanjutkan siar Ramadan kita pada sore hari ini dengan tema transaksi dengan Allah. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini, masih di siar Ramadan. Baik pemirsa PKTV, masih di siar Ramadan. Program ini didukung penuh oleh UPZ Pupuk Kaltim, zakat untuk penguatan umat. Nah, ini slogan UPZ yang menjadi tagline ya, bahwa program ini memang selama bulan Ramadan didukung penuh oleh UPZ Pupuk Kaltim. Nah, pemirsa PKTV, sebentar nanti mungkin kan akan berbuka puasa ya, sambil itu maka siar kita hadirkan untuk Anda dengan memanggil atau menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tema yang diangkat. Semoga siar ini bisa menambah ya keilmuan Anda, dan tentunya program-program yang seperti ini selalu dihadirkan oleh PKTV kepada pemirsanya yang ada di rumah, tentunya sesuai dengan bulan Ramadan. Jadi program-program yang memang bermanfaat, yang lebih islami kita hadirkan untuk Anda. Nah, pemirsa PKTV, tadi kita sudah membahas beberapa hal tentang transaksi dengan Allah. Nah, ini akan saya lanjutkan dengan narasumber Pak Ustadz Muhammad Rudi. Nah, Pak Ustadz, jadi kalau sudah dijelaskan beberapa hal tentang manfaat gitu ya. Sekarang kalau kita menakar apakah transaksi kita yang kita lakukan seperti sholat, sedekah, dan mungkin yang lain ya, yang kira-kira dengan Allah ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Agar kita yakin apa yang kita lakukan transaksi ini mendapatkan maksimal itu seperti apa? Ya, silakan Mas. Ya, baik. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari seluruh dan semua kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, kebahagiaan dunia, kemudian tujuan jangka panjang, yaitu akhirat ya. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Bagaimana cara kita menakar atau mengukur istilahnya transaksi-transaksi yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan hasil yang maksimal? Pertama tentu kita bisa rasakan di kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia? Falahnuyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang laki-laki maupun orang-orang perempuan yang senantiasa melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan lanuhyiyannahu, sungguh Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, yang tentram, yang aman. Itu yang dapat kita rasakan, Pak. Jadi ibadah-ibadah yang kita rasakan, kemudian kita merasakan ketenangan, kesejukan dalam kehidupan itu, itulah buah atau hasil daripada transaksi yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu memang janji Allah dalam kalimat falanuhyiyannahu, di situ pakai lam taukid dan nun taukid, artinya menguatkan. Orang yang beramal soleh bukan cuma di akhirat kelak. Kalau di akhirat sudah barang tentu kan begitu. Di dunia ini masih persekot istilahnya begitu. DP lah. Ya, masih DP. Artinya Allah berikan kebahagiaan, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang justru itu adalah kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang jauh lebih besar dari kekayaan-kekayaan harta. Kekayaan jiwa, lapang dada,
kekuatan batin, ketenangan batin justru adalah sebuah harta yang sangat berharga di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Sehingga ada kata-kata my heart is my home. Ya kan, hatiku adalah rumahku. Kan seperti itu. Kalau hati luas, rumah yang kecil besar jadinya seperti itu. Tapi kalau hati sempit, rumah yang besar kecil jadinya. Tapi kalau hati sempit, rumah pun kecil, itu kan kiamat namanya. Jadi kan kalau kita angan-angan dalam sebuah kehidupan, ya kan berarti ada transaksi yang bisa langsung dibayar cash. Iya, betul. Ada yang mungkin tidak sekarang tapi kapan-kapan ya. Tapi parameternya sudah jelas tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz dengan kehidupan yang nyaman dan lain-lain ya, yang kira-kira itu bisa kita rasakan sendiri. Nah, tapi ada pula yang orang sudah berusaha melakukan transaksi, tapi belum dapat gitu. Nah, bagaimana ini agar dapat atau perasaannya harus dirubah seperti apa ini? Baik. Kadang kita itu kan melakukan sesuatu, ya itulah kadang kekurangan manusia. Ingin begini tapi ingin serba cepat. Apa istilahnya, praktis ya? Apa istilahnya? Ya, ingin serba cepat. Ketika kita ingin melakukan ingin hal yang seperti ini, ingin cepat-cepat, ingin mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan itu sebetulnya sudah fitrah manusia kan seperti itu. Tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji sejauh mana keistiqomahan hambanya seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim bertahun-tahun untuk menginginkan keturunan, Nabi Ismail kan itu bukan jangka yang pendek tapi tahunan, bahkan ratusan tahun ya untuk ratusan tahun ya, untuk melahirkan anak yang diharapkan oleh beliau. Bertahun-tahun istilahnya Pak ya. Mohon maaf, saya bukan ratusan tahun, tapi bertahun-tahun lamanya untuk mengharap kehadiran Nabi Ismail alaihissalam seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji sejauh mana kesabaran hambanya di dalam pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan sehari-hari itu. Maka dari ini adalah modal utama kita adalah ikhlas. Jangan kita beribadah, menjalani hidup ini kita juga kita harus ikhlaskan seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Bahwa kita menjalani ibadah ini penuh dengan semangat keikhlasan. Toh pun kita seumpama di dunia ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kan masih ada di akhirat. Nah, seperti itu. Maka kalaupun kita gagal di dunia seumpama, kan masih ada akhirat. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang baik itu orang yang bisa mengkombin kedua-duanya. Manjam akuma, ya di dunia bagus, ya di akhirat juga bagus. Toh pun juga kita gagal di sini, kan masih ada akhirat yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan kebahagiaan di akhirat itu tentu kita lakukan dengan transaksi, salah satunya transaksi dengan Allah itu tadi, membaca Al-Quran, mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh, dan menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya juga orang yang belum merasakan dengan instan itu, dia masih bisa diharapkan akan mendapatkan di akhirat nanti. Seperti itu ya. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang ada yang orang, sekarang kita balik deh. Saat melakukan transaksi itu dia mendapatkan yang kurang terus. Sehingga akhirnya hatinya goyah gitu kan. Hatinya goyah. Ini jangan-jangan Allah bohong nih sama saya. Nah, ini gimana menghindari pemikiran-pemikiran seperti ini, Zat? Ya, baik. Tentu kembali kepada keimanan kita, Pak. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan seperti itu. Karena apapun kita itu berangkat dari sebuah keyakinan seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana hambaku saja sih. Kalau hambaku dia seperti ini, ya dia maka akan seperti itu, seperti itu. Kalau dia mengharapkan yang baik, ya justru dia akan baik. Kembali kepada keimanan kita seperti itu. Bahwa Allah tidak membalas hari ini
masih ada akhirat yang Allah akan balas Iya, kepada karena kita. janji Allah itu pasti Janji ya. Allah itu pasti. Iya, tergantung orangnya sendiri. Iya. Ya, sekarang menghindari hal-hal yang demikian, menghindari bahwa agar pikiran-pikiran akan transaksi yang tidak baik itu terhindarkan gitu. Betul. Bagaimana cara biar kita selalu optimis untuk yakin bahwa kita akan diterima transaksi kita? Iya. Tentu kita tidak henti-hentinya mengingatkan kami pribadi dan kepada seluruh pemirsa PKTV untuk senantiasa menjaga konsistensi berpikir dan bersikap kita untuk tidak melahirkan positive thinking. Karena apa? Untuk tidak melahirkan negative thinking, mohon maaf untuk tidak melahirkan negative thinking, karena kita berpikir positif itu adalah sebuah doa juga bagi kita. Seperti itu, harapan ekspektasi yang besar kita mulai dari negative thinking, positive thinking, bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sering juga zuzon ya, artinya ini kok sudah tanggal sekian kok THR gak cair-cair sih, kan seperti itu. Ini saya harus kita hindari yang negatif, harus ini selalu positif. Puasa, rajin ibadah, tapi kok rezeki seret sih, kan seperti itu. Karena dia belum melihat suatu yang real, hikmah dari apa yang dia rasakan, seperti itu. Sehingga kan ada kisah itu, ada Pak Tani yang kecapean, dia istirahat di bawah pohon beringin. Tiba-tiba dia dia menghayal, ini Tuhan tidak adil. Ini pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil. Nah, ya kan. Tapi ini labu, ya. Pohon labu, pohonnya kecil, buahnya besar. Seperti itu. Allah benar-benar tidak adil. Tidak lama kemudian jatuhlah sebutir buah beringin di hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullah, kalau begini Allah benar-benar adil. Setelah masuk ke hidungnya, iya, kalau begini Allah benar-benar adil. Coba pohon beringin yang buahnya sebesar buah labu, seperti apa nasib saya sekarang ini? Iya, tentu kita tidak tahu apa rencana-rencana Allah yang akan kita terima, yang Allah akan berikan kepada hambanya. Allah Maha tahu atas segala kondisi hambanya, kapan hasil daripada transaksi ini diberikan dan kapan Allah menahannya terlebih dahulu, seperti itu. Ya, baik. Pemirsa PKTV masih di program Syiar Ramadan. Kita sambil menunggu berbuka puasa, kita menggali ilmu, ngaji ya, sama-sama dengan menghadirkan narasumber di studio. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Pak Ustadz. Yeah. Tentunya dalam melakukan ibadah kita mesti harus mengajarkan ke anak-anak ini. Iya. Transaksi ini kan juga harus diketahui oleh anak-anak. Bagaimana cara mengajarkan transaksi yang baik, tentunya juga dengan harapan hasil yang baik kepada anak-anak kita. Kira-kira gimana Ustaz? Ya, sebagai pendidik, tentu sebagai orang tua, sebagai guru, ada berapa konsep yang harus kita ketahui dalam mendidik anak kita, mendidik anak didik kita. Pertama, kita tentu harus menjelaskan kepada mereka, yatslu alaihim, menjelaskan kepada mereka, mengarahkan kepada mereka. Kemudian setelah itu kita membimbingnya, menuntunnya, mengarahkannya, membinanya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang mungkin yang sangat penting, kita bagaimana memberi dan menjadi contoh. Mempraktekkan. Kita bukan hanya memberi contoh, tapi kita juga harus menjadi contoh. Jadi tidak cukup hanya memberi contoh, kita juga harus menjadi contoh, keteladanan. Setelah kita menjelaskan, kita mengarahkan, kita membina, ingat kita harus memberi contoh keteladanan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat baru reward. Reward kepada mereka, dan yang terakhir adalah punishment. Seperti itu. Dalam 5 konsep inilah insya Allah kita akan bisa membangun generasi-generasi yang soleh,
generasi-generasi yang adil, yang tentunya untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi, menyongsong untuk kehidupan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Kita melahirkan one of the young leader is in the coming. Syubanul yaum rijalul loqat. Generasi sekarang ini kita harus persiapkan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya, luar biasa. Terus Pak Ustadz, kita ini kan sekarang sedang berada di bulan yang sangat ini ya, sangat luar biasa lah ini kita. Nah, kira-kira dari transaksi dengan Allah ini apa yang bisa kita apa arti transaksi ini dengan bulan Ramadan ini? Iya, tentu di bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang sangat spesial untuk seluruh kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ibaratkan melipat gandakan pahala. Allah obral itu. Pahala-pahala sunnah sebagaimana pahala wajib, dan pahala wajib Allah lipat gandakan. Tentu kaitannya dengan bulan Ramadan ini, kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam mengamalkan isi dan kandungan ayat suci Al-Quran. Saya tertarik dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Rasul bersabda, man qara'al Qur'ana fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, termasuk transaksi yang pertama tadi, kemudian ia memahaminya, kemudian ia mengamalkan, kemudian ia menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dunia dan surga akhirat. Artinya di dalam perintah mengamalkan Al-Quran tersirat perintah memahami, mengkaji, mendalami Al-Quran. Di dalam perintah mengkaji, menghayati Al-Quran tersirat perintah membaca Al-Quran. Bisa mengamalkan Al-Quran, pahami terlebih dahulu isi dan kandungannya. Bisa memahami isi dan kandungannya, tanamkan terlebih dahulu kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Sehingga di bulan Ramadan ini sudah mestinya kita setelah khatam Al-Quran, mari kita coba mengkajinya, hadir di majelis taklim, apa-apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ustadz, oleh mubaligh kita hayati, kita kaji. Kemudian setelah itu baru kita taraf mengamalkan isi dan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Seperti ketika menjelaskan Al-Quran, transaksi dengan Allah ini dan seperti ini dan seperti ini, itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kaum muslimin untuk melakukan transaksi-transaksi itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran, tetapi kita juga harus mengkaji isi dan kandungannya sehingga kita bisa masuk kepada taraf bisa melakukan dan mengamalkan isi dan kandungan isi Al-Quran dari pemahaman yang kita pelajari itu tadi, seperti itu. Di bulan Ramadan ini tentu sangat istilahnya kaum muslimin tentu harus menanamkan rasa semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita ini sekarang sedang berlatih, ya. Ibarat kita sekarang ini mempersiapkan 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini ibaratkan wahana atau tempat kita berlatih untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Orang kan bilang kalau ini sudah sering latihan, tetapi kok masih kalah kan seorang petinju, ya kan? Seorang petinju setiap hari berlatih, tentu keluar latihan makin hebat tinjunya. Ini kok setiap hari latihan kok masih kalah, bukan begitu? Masih dipertanyakan. Latihannya kurang maksimal. Latihannya kurang maksimal. Kita diajarkan membaca Al-Quran meskipun di lain bulan Ramadan pun kita juga harus membaca Al-Quran. Kita sekarang rajin sedekah di bulan Ramadan, alhamdulillah, agar terbiasa nanti di bulan setelahnya, setelah bulan Ramadan itu tadi. Kita rajin sholat sunnah, terbiasa di bulan Ramadan sehingga keterbiasaan itu dibawa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan. Nah, seperti itu. Ya. Baik Pak Ustadz, karena waktu ini kayaknya sudah mulai mendekati waktu adzan maghrib
atau kita juga waktunya untuk berpisah. Mungkin dari tema kita transaksi dengan Allah bisa disimpulkan sekaligus diakhiri dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan pemirsa PKTV yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kami akan menyimpulkan bahwa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dalam hidup ini. Pertama, yakni membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, apabila kita sudah lancar membaca Al-Qur'anul Karim, itu merupakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mendirikan salat, rajin-rajin mengerjakan salat, wabil khusus salat fardu ataupun salat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun cara terang-terangan. Dan semua itu merupakan sebuah perniagaan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan limpahan tambahan pahala karunia yang Allah akan berikan kepada umat manusia. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita bersama diterima Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga lain kali bisa hadir lagi untuk memberikan ceramah dan kajian kepada pemirsa PKTV. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dalam program Syiar Ramadan. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa bermanfaat bagi Anda, dan Anda pun juga bersama keluarga tetap bahagia. Sebentar lagi sudah memasuki waktu berbuka. Kami segenap kru PKTV mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan kami ucapkan terima kasih pula terhadap OBZ Pupuk Altim yang mendukung penuh acara ini. Semoga OBZ Pupuk Altim semakin berkembang, bisa selalu membina dan menjadi OBZ yang amanah untuk masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan Pupuk Altim. Zakat untuk penguatan umat, itulah slogan yang selalu disampaikan oleh OBZ Pupuk Altim. Terima kasih, kita akan berjumpa pada Syiar pada esok hari di jam dan waktu yang sama. Saya Teguh Suharjono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Ebne.